kami ada apoteker, ada pelayanan. Jadi setiap ada pasien datang ke apotek, kita melayani, kita kasih edukasi yang benar. Insya Allah pasien itu akan senang gitu loh, akan balik lagi misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Di podcast hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu apoteker Wiwin Mulyasari, sarjana sains. Beliau merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Bangkalan. Selain menjadi Ketua IAI Cabang Bangkalan, beliau juga merupakan guru farmasi di SMK Negeri 3 Bangkalan dan pemilik apotek Delia Farma. Di sini saya sebagai host pertama yaitu Fadilatus Suhro, dan saya sebagai host kedua Septiana, dan saya sebagai host ketiga Laylatul Karamah. Dan bintang tamu kami, Halo, saya apoteker Wiwin Mulyasari, sarjana sains. Baik, podcast kali ini yaitu mengenai mengobrol bersama pengusaha sukses. bagaimana awal mula membangun usaha apotek? Iya. Langsung jawab ya. Iya. Untuk awal mula saya membangun apotek, keinginan untuk membangun apotek sebenarnya sudah keinginan dari sejak kuliah apoteker. Saya membangun apotek ini tidak ada tujuan apa. Tujuan saya itu karena saya kuliah apoteker, jadi ingin ilmu yang sudah saya dapat di pendidikan profesi ingin saya terapkan untuk masyarakat. Kenapa Ibu memilih usaha apotek ketimbang usaha jamu? Kalau masalahnya lebih memilih apotek karena memang lebih menguasai di obat daripada di obat tradisional. Terus yang kedua itu perizinan apotek itu lebih gampang daripada perizinan jamu, karena perizinan jamu itu rada ribet memang, jadi harus ke Balai POM, harus ke Dinkes dan lain sebagainya. Tapi kalau apotek kita lebih menguasai, terus izinnya juga lebih cepat. Untuk pemasaran jamu itu juga lebih susah daripada kita pemasaran obat-obatnya di apotek. Kapan usaha Ibu ini mulai dijalankan? Usaha apotek Ibu itu sejak 10 tahun yang lalu. Kenapa Ibu Sudah cukup lama berarti ya? Iya, sudah cukup lama. 10 tahun yang lalu berarti pada saat pandemi itu sudah mulai berjalan ya? Sudah lama. Pandemi itu sudah lama. Kalau pada saat pandemi kan pasien atau masyarakat kan takut untuk keluar rumah. Apakah masih ada yang datang ke apotek? Iya, pada saat pandemi itu sebenarnya bukan menguntungkan sih, bukan berarti saya itu lebih suka pandemi, enggak, karena pada saat pandemi itu masyarakat itu memang butuh obat-obatan. Jadi apotek itu pada saat pandemi itu memang saya melengkapi semua apotek, dan orderan obat di apotek itu sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena kebutuhan pasien itu atau kebutuhan masyarakat itu tentang obat itu sangat banyak pada saat pandemi. Terus untuk pegawai apotek ataupun pasien yang datang ke apotek itu harus pakai masker, pokoknya memenuhi protokol kesehatan. Tetap mematuhi protokol Ya. ya. Kenapa Ibu memilih membuka apotek di Jalan Pemuda Ahmad ketimbang di sekitar rumahnya? Kalau masalah
letak, memang saya awal dari rencana bikin apotek itu cari lokasi yang strategis ya. Kalau di Pemuda Ahmad itu saya bilang strategis walaupun jalannya agak masuk ke dalam, tetap di pinggir jalan, tapi bukan jalan besar maksudnya itu, karena di sana itu dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, dan juga dekat dengan perumahan. Di situ banyak, jadi saya yakin di situ pasti ramai. Kalau untuk modal usaha yang dibutuhkan untuk awal membuka apotek itu Bu, kira-kira berapa? Kalau untuk modal itu sebenarnya nggak bisa kita itu ya, apa ya, nggak bisa dijelaskan karena apotek itu kalau pemilik modalnya seorang apoteker, jadi berapapun modalnya itu pasti cukup karena kita tuh sudah ngerti tentang obat gitu ya. Misalnya kita punya uang sedikit, misalnya 30 juta, kita mau bikin apotek bisa, asalkan kita itu apotekernya gitu, yang punya modal itu apotekernya. Jadi kita tuh tahu, oh obat-obat ini yang fast moving, obat-obat ini yang slow moving. Jadi yang fast moving itu kita di order terlebih dahulu, yang slow yang apa namanya, yang pengeluarannya yang agak lambat gitu ya, itu nanti aja lah gitu. Jadi sudah tahu ilmunya dari kita pendidikan profesi itu memang sudah diajari ilmu tentang pemasaran juga diajari. Jadi kalau misalnya untuk apoteker, saya dulu itu 50 juta kayaknya, 50 juta itu sudah full sama renovasi bangunan, sama izin, semua itu semuanya 50 juta. Yaitu karena saya sendiri sudah tahu gitu loh, sudah tahu bisnis apotek itu seperti apa. Jadi sudah tahu celah-celahnya. Makanya dengan modal sedikit pun kalau kita sudah ngerti itu insya Allah bisa. Kalau untuk bangunannya itu Bu, lebih baik menyewa apa punya sendiri? Kalau menurut Ibu lebih enak sendiri. Jadi kita itu nggak mikirin besok habis kontrak kita harus bayar berapa apa. Biasanya kan kalau kontrak itu kan mesti dinaikkan kan sama yang punya kontrakan. Jadi nanti biasanya itu kalau bisnis sudah jalan, kontrakan itu pasti naik, itu pasti itu. Makanya mending kalau bisnis itu kita punya sendiri walaupun bangunannya kecil. Selanjutnya, hal apa yang perlu Ibu persiapkan sebelum membuka usaha apotek? Kalau yang perlu dipersiapkan ya pertama ya keinginan ya. Kalau keinginan memang dari dulu, dari sejak kuliah itu memang sudah punya keinginan. Terus yang kedua itu modal. Jadi ngumpulin modal dulu. Setelah itu lokasi. Jadi letaknya kita itu istilahnya itu cari tempat yang strategis itu aja. Sudah itu aja. Kalau yang lain-lain kan kalau misalnya apa surat perizinannya itu kan gampang itu ya, memang semua itu perlu dipersiapkan, cuman kan gampang. Yang penting tuh modal sama tempat cari yang strategis. Apakah ada kendala dalam membuka usaha apotek tersebut? Kendalanya apa ya, enggak sih, selama ini alhamdulillah baik-baik saja. Cuman ya kendalanya misalnya kan namanya apa namanya orang bisnis ya, bisnis itu kadang ada sepi, ada rame, itu sudah biasa. Kalau kendalanya itu kalau misalnya tagihan obat tidak terbayar ya karena beberapa faktor kan banyak, misalnya kenaikan kelas, kenaikan sekolah. Itu kenaikan sekolah itu kan biasanya orang tidak begitu mempedulikan apa ya, jadi kebutuhannya itu kebutuhan buat anaknya gitu loh. Jadi memang kalau pas masa-masa kenaikan sekolah itu memang agak sepi apotek. Terus kalau hujan gitu ya biasalah, dimanapun kalau hujan tuh pasti sepi karena orang tuh sudah gak mau keluar rumah gitu. Tapi itu ya sudah biasa, namanya orang bisnis ya. Bukan biasanya dalam berbisnis itu kan pasti ada suka dan dukanya. Selama 10 tahun Ibu menjalankan bisnis tersebut, apa suka dan duka yang Ibu rasakan? Suka, kalau senang ya berarti senang. Senangnya tuh saya sebagai apoteker di sini bisa menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari di
kuliah dengan cara kita memberikan edukasi ke pasien tentang obat gitu ya. Jadi terus pasien itu atau masyarakat tuh percaya gitu. Apalagi kalau misalnya kita ke apotek, oh sembuh gitu. Saya dikasih obat ini loh di apotek. Misalnya di apotek Delia, itu apotekernya sendiri. Jadi kita tuh senang kayak dihargai sama masyarakat gitu. Kalau dukanya ya apa ya, dukanya ya kalau apotek sepi gitu, tapi ya biasa. Bagaimana cara ibu membagi waktu dari pekerjaan, usaha, dan keluarga? Kalau cara membagi waktu, kalau pagi sampai sore biasanya saya ke sekolah yang ngajar, di situ saya mampir ke apotek sampai malam lah, habis maghrib gitu ya, jam 6 gitu. Nanti setelah jam 6 itu baru di aja setiap harinya seperti itu. Kan ibu kan sudah 10 tahun menjalankan bisnis. Saya pernah baca kalau misalnya pengusaha itu hanya bisa bertahan dalam 5 tahun pertama. Kalau kan berarti ibu sudah melewati 5 tahun kedua. Bagaimana cara ibu bertahan dalam 5 tahun kedua itu? Apakah pernah dalam 10 tahun itu pernah terjadi penurunan omset atau bagaimana? Kalau selama 10 tahun ya berarti ya, kalau misalnya penurunan omset itu sebenarnya ya memang gitulah, kadang ya namanya orang usaha ya, kadang naik kadang turun. Kalau mengalami penurunan omset itu jadi biasanya ibu tuh lebih hati-hati dalam order obat. Jadi obat-obat yang sekiranya tidak begitu jalan ataupun nggak begitu apa ya, keluarnya tuh nggak sering gitu, jadi dikurangi. Slow moving itu apa namanya itu, orderannya itu dikurangi gitu aja. Pokoknya lebih hati-hati di perencanaan barangnya, perencanaan obatnya gitu. Misalnya penurunan omset. Kalau hujan ya musim hujan, itu kan sekarang kan musim hujan, jadi orderan itu agak dikurangi. Misalnya dalam 1 bulan misalnya, tapi walaupun yang fast moving juga kadang tak kurang-kurangi. Jadi stok yang ada di apotek itu jangan terlalu banyak untuk mengurangi pengeluaran. Bagaimana cara ibu menghadapi persaingan dengan apotek yang lain? Kalau menghadapi persaingan, kalau selama ini biasa-biasa aja, biarkan. Maksudnya tuh walaupun di dekatnya ibu misalnya ya ada apotek, sudahlah biarin, kan namanya rezeki ya, rezekinya orang tuh beda-beda. Terus yang penting kalau menurut ibu tuh, karena ibu sebagai apoteker, apotek itu harus ditungguin apoteker gitu. Jadi ada apoteker, ada pelayanan gitu loh. Jadi kalau nggak ada apoteker nggak ada pelayanan. Jadi selama ini ada apoteker, ada pelayanan. Jadi setiap ada pasien datang ke apotek, kita melayani, kita kasih edukasi yang benar. Insya Allah pasien itu akan senang gitu loh, akan balik lagi. Misalnya nanti akhirnya tuh dicari lagi, oh, aku mau ke apotek sana, karena di sana tuh ada apotekernya gitu. Jadi kita komunikasi langsung dengan apoteker. Jadi secara langsung itu bisa menumbuhkan kepercayaan pasien. Kepercayaan pasien. Iya. Apakah kemampuan, skill, dan mental juga perlu disiapkan dalam membangun usaha apotek? Keahlian ya. Iya. Kalau keahlian iya, karena kalau ibu sendiri kan kuliahnya apoteker. Jadi kalau kayak kemampuan sudah ada sejak kuliah. Memang kalau kuliah apoteker kan diajari gimana bisnis bikin apotek gitu diajar. Kalau mental apa ya memang kita harus berani gitu aja. Tapi insya Allah misalnya kalian nanti misalnya besok jadi apoteker, memang harus berani, karena kita ilmu tuh punya, ilmu tentang obat tuh kita punya, terus ilmu tentang bisnis apotek itu juga kita nanti dapat pada saat kuliah profesi. Jadi memang harus siap gitu. Mungkin ada tips atau motivasi untuk anak muda supaya bisa atau berani memulai suatu bisnis dari masa muda. Ya motivasinya itu kita harus
ibu sih kita harus berani gitu ya, berani. Kita harus bisa berwirausaha walaupun usaha kita itu kecil. Jadi itu kan juga pekerjaan buat kita dan pekerjaan buat orang lain. Jadi tetap keberanian itu harus kita punya. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya kepada Ibu Wiwin. Kita akan kembali lagi di Sabtu depan di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk penonton. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.